Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang biaya, kualitas, dan produktivitas. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Cindy Putri, 2. Okti Delamita, 3. Riki Aji Pamungkas, 4. Sabrina Fitri BR. Kualitas dapat diartikan antara berbeda antara satu orang dan orang lain. Biasanya kualitas dapat dilihat dari dua faktor utama berikut ini. 1. Memuaskan harapan konsumen yang berkaitan dengan atribut-atribut harapan konsumen. 2. Memastikan seberapa baik produk dapat memenuhi aspek-aspek teknis dari desain produk tersebut. Kesesuaian kinerja dengan standar yang diharapkan dan kesesuaian dengan standar pembuatnya. Harapan konsumen atas produk atau jasa tentu saja berbeda antara satu konsumen dan konsumen lainnya. Harapan konsumen ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang mewakili kualitas seperti berikut ini. 1. Kinerja atau performance adalah tingkat konsistensi dari dan seberapa baik produk dapat berfungsi. Kinerja jasa berarti tingkat keberadaan layanan pada saat diminta konsumen. 2. Estetika adalah tingkat keindahan penampilan produk atau seperti kecantikan dan gaya dan penampilan dari fasilitas, perlengkapan, personel, dan materi komunikasi untuk jasa. 3. Kemampuan servis adalah ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu produk dirawat atau diperbaiki setelah di tangan konsumen. 4. Fitur adalah karakteristik produk yang membedakan secara fungsional dengan produk yang mirip atau sejenis. 5. Keandalan adalah kemungkinan atau peluang produk atau jasa dapat bekerja sesuai dengan dibustikasikan dalam jangka waktu yang ditentukan. 6. Keawetan adalah lama produk dapat berfungsi atau digunakan. 7. Kualitas kesesuaian adalah tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang ditentukan pada desainnya. 8. Kesesuaian dalam penggunaan adalah kecocokan produk untuk menghadirkan fungsi seperti yang diiklankan. Pada industri jazz, kinerja diatributkan dengan ukuran daya tanggap, responsiveness, jaminan, dan empati. Daya tanggap adalah kemampuan dalam melayani konsumen, menyediakan petunjuk, serta memberikan layanan yang konsisten. Jaminan menunjuk pada keyakinan dan pengetahuan pegawai serta kemampuan pegawai dalam mendapatkan kepercayaan dan rasa percaya diri, sedangkan empati berarti kepedulian dan perhatian individual yang diberikan kepada konsumen. Kualitas merupakan harapan konsumen, sehingga upaya meningkatkan kualitas merupakan kewajiban produsen. Oleh karena itu, peningkatan salah satu atau lebih dari dimensi kualitas merupakan upaya peningkatan kualitas. Strategi seperti ini disebut kualitas kesesuaian. Pendekatan kualitas. Jika ada produk berkualitas, maka lawannya adalah produk tidak berkualitas atau produk cacat.
Produk cacat berarti produk yang tidak memenuhi spesifikasi pendekatan strategis yang digunakan. Untuk dapat memenuhi spesifikasi dapat dipilih satu dari dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional atau dikenal sebagai pendekatan nilai target, dan pendekatan kontemporer yang disebut pendekatan kualitas optimal. Pendekatan nilai target. Dalam pendekatan ini, kesesuaian kualitas diartikan sebagai suatu rentang nilai untuk setiap spesifikasi atau karakteristik kualitas. Sebuah nilai target dengan batasan nilai tertinggi dan terendah ditentukan sebagai rentang variasi produk yang dapat diterima. Nilai pasar adalah semua unit yang berada dalam rentang ini. Nilai tersebut dikategorikan sebagai produk yang tidak cacat atau berkualitas. Sebagai contoh, sebuah pabrik pipa baja membuat pipa dengan spesifikasi diameter 10.000 cm. Target kualitas untuk diameter pipa adalah 9,99 cm sampai 10,01 cm. Jika pipa yang dihasilkan berdiameter 9,900 cm, 9,9910 cm, 9,9955 cm, 10,000 cm, dan 10,0154 cm, maka akan ada dua produk yang cacat, yaitu pipa dengan diameter 9,900 cm dan 10,0150 cm. Sedangkan pipa dengan diameter pendekatan kualitas optimal. Dalam pendekatan ini, kesesuaian kualitas ditekankan pada dimensi kesesuaian untuk digunakan. Spesifikasi kualitas ditentukan dalam nilai tertentu yang sudah teruji tanpa ada toleransi sedikitpun terhadap penyimpangan. Tidak diperbolehkan tentang adanya rentang nilai. Setiap kali proses dilaksanakan harus diperoleh target secara akurat. Pada contoh pabrik pipa baja di atas, dari semua pipa yang dihasilkan, hanya pipa dengan diameter 10,000 cm saja yang memenuhi spesifikasi. Pipa yang tidak berdiameter 10,00 cm dikategorikan sebagai produk cacat. Dan simak pada gambar peraga 8.1 pendekatan nilai target berikut ini. Peraga 8.2 pendekatan kualitas optimal juga bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Perusahaan harus melakukan pengukuran dan pelaporan terhadap biaya kualitas agar dapat menjaga produk yang dihasilkan tetap berkualitas tinggi. Dengan adanya pelaporan biaya kualitas yang terukur secara akurat, maka akan diketahui apakah upaya-upaya peningkatan kualitas yang telah dijalankan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan pengukuran biaya produksi. Biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Berdasarkan definisi tersebut, maka biaya kualitas dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu biaya keluar yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian kontrol activity dan biaya yang berkaitan dengan aktivitas kegagalan. Aktivitas pengendalian dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, sedangkan aktivitas kegagalan terjadi karena adanya kegagalan dalam menjalankan aktivitas atau adanya produk yang berkualitas rendah. Ada dua kelompok biaya kualitas, yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Dua kelompok tersebut dapat dipecah lagi dalam 4 subkelompok, yaitu biaya pencegahan,
biaya penilaian, biaya kegagalan internal, serta biaya kegagalan eksternal. Biaya pencegahan dan biaya penilaian merupakan subkelompok dari biaya pengendalian. Sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal merupakan subkelompok biaya kegagalan. Pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat juga diklasifikasi menjadi dua menurut kemudahan dan pengamatannya. Pertama adalah biaya kualitas yang dapat diamati, observable quality cost, dan kedua biaya kualitas yang tersembunyi, hidden quality cost. Biaya kualitas yang dapat diamati merupakan biaya kualitas yang secara langsung dapat diukur dan biasanya datanya tersedia dalam laporan akuntansi perusahaan. Sedangkan biaya kualitas tersembunyi merupakan biaya yang atas hilangnya kesempatan yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas. Sebagai contoh, biaya kehilangan penjualan, kehilangan pangsa pasar, ketidakpuasan konsumen, dan biaya komplain pelanggan. Adanya ketidakan metode yang dapat digunakan untuk mengukur secara akurat biaya kualitas tersembunyi, sehingga cara terbaik untuk menentukan besaran biaya ini adalah dengan menggunakan pendekatan estimasi biaya kualitas tersembunyi dilakukan untuk menghitung biaya kegagalan eksternal total. Beberapa pendekatan estimasi yang lazim ini digunakan adalah metode multiplier, metode riset pasar, dan metode Taguchi Quality Loss Function. Peraga 8.3 contoh pengelompokan biaya kualitas seperti di bawah ini. Metode multiplier. Berdasarkan metode ini diasumsikan bahwa total biaya kualitas merupakan multiplikasi dan beberapa ukuran biaya kegagalan, sehingga untuk mengestimasi biaya kegagalan total dapat dilakukan dengan mengalihkan dengan menggunakan suatu angka penggali yang ditentukan dengan biaya kegagalan total yang terobservasi. Hal ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Biaya kegagalan eksternal total sama dengan K kali biaya kegagalan eksternal terobservasi. Simbol K merupakan angka penggali yang merefleksikan efek multiplier. Perusahaan menentukan K berdasarkan data-data di masa lalu atau pengalaman perusahaan. Misalnya, di perusahaan Trigold berhasil menghitung biaya kegagalan eksternal terobservasi tahun 2012 sebesar 2 juta. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, K ditentukan sebesar 4, maka tahun 2012 biaya kegagalan eksternal total ditentukan sebesar 8 juta dalam kurung 4 dikali 2 juta. Metode Taguchi Quality Loss Function. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap penyimpangan dari target kualitas akan menyebabkan biaya kualitas tersembunyi, dan kenaikan biaya kualitas merupakan penguadratan setiap penyimpangan dari nilai target dalam kurung peraga 8.4. Pandangan dalam metode Taguchi ini berbeda dengan pandangan tradisional yang mengizinkan adanya penyimpangan selama masih dalam rentang target. Perhitungan biaya kegagalan eksternal total dengan metode Taguchi dapat diformulasi sebagai berikut. L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y kurang T kuadrat. Keterangan K konstanta proporsional yang tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Simbol K merupakan nilai yang diestimasi dan dihitung dengan membagi nilai biaya terestimasi dengan pangkat penyimpangan dari nilai target. Simbol K dihitung dengan cara K sama dengan C dibagi D kuadrat. C sama dengan kerugian pada limit terendah atau tertinggi. D sama dengan jarak limit dari nilai target. Y sama dengan nilai aktual karakteristik kualitas. T sama dengan nilai target karakteristik kualitas. L sama dengan kerugian akibat. Peraga 8.4 menunjukkan bahwa biaya kualitas adalah 0 pada saat nilai target dapat dicapai dan bertambah secara simetris setiap terjadi penyimpangan terhadap nilai target kualitas. Sebagai contoh, perusahaan Golden Pipe memproduksi pipa baja dengan nilai target kualitas diameter pipa ditentukan 20 cm dan K sebesar 20.000.
Dari produksi Januari 2012 diambil sebanyak 5 unit sebagai sampel yang kemudian diukur diameternya dengan hasil sebagai berikut. Ini ada peraga 8.4 Taguchi loss function dan peraga 8.4 contoh perhitungan biaya kegagalan eksternal. Peraga 8.6 contoh laporan biaya kualitas di bawah ini. Berdasarkan data tersebut, data dihitung biaya kegagalan eksternal total untuk Januari 2012. Jika di perusahaan Golden Pipe, bulan itu diproduksi 10.000 unit pipa, maka besarnya biaya kegagalan eksternal sebesar Rp3.300.000 dalam kurung 10.000 unit dikali Rp330. Perhitungan dapat dilihat pada peraga 8.5. Pelaporan biaya kualitas. Informasi menjadi dasar penting dalam proses pembuatan keputusan. Pelaporan biaya kualitas dapat menjadi sumber informasi terpenting dalam pembuatan keputusan perbaikan kualitas dan penurunan biaya kualitas. Langkah pertama dalam membuat pelaporan biaya kualitas adalah menentukan biaya kualitas sesungguhnya untuk setiap komponen kualitas. Langkah berikutnya adalah mengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas tersebut dalam kelompok-kelompok biaya kualitas. Pengelompokan ini bermanfaat agar manajer dapat mengetahui distribusi penyebaran biaya kualitas yang terjadi supaya penyusunan laporan biaya kualitas mudah dilakukan dan dipahami. Lazimnya dibuat dalam bentuk presentasi dari penjualan sesungguhnya. Sebagai contoh, PT Artamas memiliki laporan biaya kualitas seperti yang disajikan dalam peraga 8.6 pada tahun 2012. PT Artamas mendapatkan total penjualan sebesar 3.280.000.000 berdasarkan laporan biaya kualitas PT Artamas. Diketahui bahwa biaya kualitas menyerap 12,5% dari penjualan total tahun 2012. Berdasarkan praktik bisnis yang baik, idealnya biaya kualitas tidak lebih dari 2,5% dari total pendapatan penjualan. Dari pelaporan ini, PT Artamas mengetahui bahwa mereka masih punya peluang untuk meningkatkan laba dengan optimalisasi biaya kualitas. Oleh karena itu, perlu ditentukan strategi yang akan digunakan untuk optimalisasi biaya kualitas. Terdapat dua pandangan terkait biaya kualitas optimal, yaitu dalam pandangan tradisional disebut dengan tingkat kualitas dapat diterima as stable quality level. Sedangkan pandangan kontemporer disebut pengendalian kualitas total, total quality control atau zero defect. Setiap pandangan memiliki cara yang berbeda dalam pengelolaan biaya kualitas. Distribusi biaya kualitas PT Artamas disajikan sebagai berikut. Pengelolaan biaya kualitas 1. Pandangan tradisional. Pandangan ini pertama kali dikemukakan oleh J.M. Juran yang mengemukakan model biaya kualitas optimal. Dalam model ini, kualitas dibagi dalam 3 zona relatif terhadap titik total biaya kualitas minimum. Aktivitas peningkatan kualitas dipilih pada daerah di bawah zona tingkat kualitas optimal, zona kesempurnaan berada di atasnya, dan di antara keduanya terdapat zona tidak berbeda indifference. Pada zona kesempurnaan, terdapat banyak permasalahan untuk mencapai cacat 0 (zero defect). Produk Juran menyarankan untuk melonggarkan upaya pencegahan dengan mengizinkan adanya tingkat cacat tertentu. Jika biaya pengendalian ditingkatkan, maka akan didapatkan penurunan biaya kegagalan. Sepanjang kenaikan biaya pengendalian lebih rendah dari penurunan biaya kegagalan atau kenaikan biaya kegagalan lebih kecil daripada penurunan biaya pengendalian, maka perusahaan dapat meneruskan upaya optimalisasi biaya kualitas. Kemudian pada suatu titik akan dicapai nilai optimal daripada pertukaran kedua biaya tersebut. Disinilah titik keseimbangan yang menunjukkan tingkat terendah dari biaya kualitas, yang disebut sebagai tingkat kualitas dapat diterima atau AQL, acceptable
Pandangan kontemporer. Pandangan kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan oleh ahli kualitas dari Jepang Genichi Taguchi. Ia memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan kualitas tradisional. Inti dari pandangan ini adalah untuk mendapatkan manfaat biaya maka tidak diperbolehkan adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Setiap penyimpangan spesifikasi target akan menghasilkan peningkatan biaya kualitas. Tingginya penyimpangan akan semakin memperbesar kerugian yang terjadi. Kerugian akan tetap terjadi walaupun penyimpangan yang terjadi masih dalam rentang batas, sehingga variasi dari nilai ideal adalah mahal dan rentang nilai spesifikasi tidak ada manfaat. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, tingkat optimal dari kualitas akan terjadi pada kondisi cacat nol (zero defect), yang berarti total biaya kualitas terendah dicapai pada saat tidak terjadi cacat (peraga 8.8). Jika diamati pada peraga 8.7 dan peraga 8.8 akan terlihat tiga hal yang membedakan pandangan kontemporer dengan pandangan tradisional. Pertama, biaya pengendalian tidak mengalami kenaikan tanpa batas. Kedua, biaya pengendalian akan naik kemudian menurun pada saat mendekati nilai robust. Ketiga, biaya kegagalan dapat bernilai nol. Activity Based Management dan biaya kualitas optimal (ABM) membedakan biaya kualitas menjadi dua kelompok, yaitu biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Dengan menggunakan kriteria penentuan biaya bernilai tambah, maka biaya kualitas kelompok penilaian serta kegagalan internal dan eksternal adalah biaya tidak bernilai tambah, sedangkan biaya pencegahan dapat dikategorikan sebagai biaya bernilai tambah. Biaya pencegahan dapat dikategorikan sebagai biaya bernilai tambah jika aktivitas pencegahan dapat dijalankan secara efisien. Apabila aktivitas pencegahan tidak dilakukan secara efisien dengan pemilihan, pengurangan, atau bahkan berbagai aktivitas, sharing of activity dapat dimanfaatkan untuk menjadikan aktivitas pencegahan menjadi bernilai tambah. Dalam menggunakan ABM untuk kepentingan pengurangan biaya kualitas, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi akar penyebabnya atau pemicu, driver, biaya aktivitas, terutama aktivitas kegagalan. Jika diketahui akar peraga 8.7 grafik biaya kualitas AKL seperti di bawah ini, dan peraga 8.8 grafik biaya kualitas zero defect seperti di bawah ini. Maka sumber kegagalan atau tidak efisienan akan bisa dideteksi. Hal tersebut akan berguna bagi manajer untuk menentukan langkah-langkah pengurangan biaya seperti ditunjukkan pada peraga 8.8. Langkah pengurangan biaya kualitas dilakukan secara bertahap sampai pada titik biaya tidak bernilai tambah sama dengan 0 pada aktivitas pengendalian. Untuk aktivitas yang bernilai tambah tetapi belum dilakukan secara efisien, maka dilakukan pengurangan aktivitas sampai biaya kualitas yang disebabkan inefisiensi mencapai titik 0. Kemudian analisis tren. Pelaporan biaya kualitas dapat memberikan gambaran mengenai distribusi biaya kualitas dalam kelompok-kelompok aktivitas kualitas. Namun, dalam pelaporan tersebut tidak dapat memberikan gambaran sejauh mana perkembangan program perbaikan kualitas yang dilakukan. Agar dapat gambaran keberhasilan diperlukan perbandingan antar periode dengan menggunakan metode periode dasar sebagai pembanding perkembangan program perbaikan kualitas. Perbandingan dilakukan untuk semua komponen biaya kualitas, baik secara total maupun secara per komponen. Dengan menggunakan grafik tren, akan diketahui perkembangan total dan per komponen dari periode ke periode. Kemudian dengan melakukan perbandingan antar komponen kualitas akan diketahui hubungan dan pengaruh antar komponen. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki data biaya kualitas sebagai berikut. Berikut ini ada tabel dari tahun 2007 sampai 2012, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan grafik yang tersaji pada peraga 8.9, dapat disimpulkan bahwa program perbaikan kualitas telah berhasil menurunkan proporsi biaya kualitas terhadap total penjualan. Hal ini
berarti program perbaikan telah menunjukkan hasil yang diinginkan. Namun, penggambaran tren secara total biaya kualitas tidak dapat digunakan untuk mengetahui secara detail komponen manakah yang menyebabkan penurunan biaya kualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap setiap komponen biaya kualitas. Untuk paragraf 8.9, yaitu grafik biaya kualitas total seperti di bawah ini. Kemudian, untuk paragraf 8.10, grafik biaya kualitas per komponen yaitu sebagai berikut. Gambaran yang lebih mendalam dapat diperoleh melalui analisis tren untuk setiap komponen biaya kualitas. Misalnya, masih di perusahaan yang sama, dengan data per komponen biaya kualitas adalah sebagai berikut. Kemudian, untuk data dari tahun 2007 sampai 2012 ada pada tabel berikut ini. Pada paragraf 8.10 dapat dilihat keterkaitan antara satu komponen biaya kualitas dengan komponen biaya kualitas yang lain. Pada paragraf 8.10 terlihat bahwa kenaikan biaya pencegahan akan menyebabkan komponen biaya kegagalan mengalami penurunan. Tetapi, kenaikan tersebut tidak berdampak pada biaya penilaian. Demikian juga perubahan biaya penilaian yang tidak berdampak terhadap biaya kegagalan. Berikutnya, pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Program manajemen kualitas yang efektif, termasuk di dalamnya adalah identifikasi permasalahan-permasalahan pengendalian kualitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah metode diagram sebab akibat atau fishbone diagram, karena bentuknya mirip tulang ikan. Diagram ini merupakan sebuah diagram kausal yang penyebab atau alasan adanya ketidaksempurnaan adalah sumber dari penyimpangan. Penyebab penyimpangan kualitas biasanya dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah semua orang yang terlibat dalam proses. Yang kedua, metode adalah cara bagaimana proses dilakukan dan setiap permintaan spesifik untuk dapat melakukannya, seperti kebijakan, aturan-aturan, dan hukum. Yang ketiga, mesin adalah semua peralatan, komputer, atau perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, ada bahan. Bahan adalah bahan baku ataupun bahan penolong untuk menghasilkan produk akhir. Yang kelima, pengukuran. Pengukuran yaitu data yang diperoleh dari proses yang digunakan untuk mengukur kualitas. Yang terakhir, lingkungan. Lingkungan merupakan suatu kondisi seperti waktu di lokasi, suhu, cuaca, budaya, dan lainnya. Dalam mencari penyebab terjadinya cacat dengan metode Ishikawa dilakukan dengan identifikasi semua masalah yang ada pada setiap komponen penyebab satu persatu. Identifikasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada setiap item permasalahan. Hasilnya kemudian digambarkan dalam satu kerangka diagram paragraf 8.11, yaitu diagram Ishikawa, identifikasi penyebab cacat X. Selanjutnya, paragraf 8.12, yaitu contoh-contoh pertanyaan untuk setiap item penyebab kualitas berikut ini. Apabila penyebab rendahnya kualitas atau tingginya biaya kualitas telah diketahui, maka selanjutnya dibuat strategi untuk mengurangi biaya kualitas. Umumnya, strategi pengurangan biaya kualitas dibuat berdasarkan premis tersebut. 1. Setiap biaya kualitas ada penyebabnya. 2. Penyebab dapat dicegah. Kemudian, produktivitas dan efisiensi. Efisiensi proses adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output antara throughput pada biaya terendah. Efisiensi proses sangat ditentukan oleh apakah karyawan telah bekerja ke arah tujuan yang sama. Output antara merupakan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dan disampaikan pada konsumen pada suatu periode waktu pengukuran. Pada paragraf 8.13, yaitu hubungan antara ukuran-ukuran efisiensi proses berikut ini. Yang diukur dalam ukuran keuangan atau ukuran fisik, manajer membutuhkannya untuk mengetahui seberapa baik mereka mengelola proses dan aktivitas dalam organisasi. Pekerja dapat membantu mengidentifikasi ketidakefisienan atau pemborosan proses dan aktivitas untuk menciptakan perbaikan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen pada
Organisasi mengelola dua tipe proses, yaitu proses produksi dan proses bisnis. Untuk proses produksi, secara langsung menghasilkan produk atau jasa. Contohnya, yaitu perusahaan roti membuat roti tawar untuk konsumen, dan perusahaan harddisk memproduksi harddisk mini untuk pemutar MP3. Sedangkan proses bisnis mendukung atau memungkinkan dilaksanakannya proses produksi. Contohnya, proses pemesanan tepung di perusahaan roti, dan proses pengelolaan persediaan bahan baku harddisk di perusahaan harddisk. Ukuran-ukuran yang bisa digunakan untuk efisiensi proses produksi dan bisnis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, waktu siklus. Yang ketiga, rasio waktu output. Pada Praga 8.13 menunjukkan bahwa efisiensi dipengaruhi oleh waktu siklus produksi dan keluaran serta dipengaruhi oleh kualitas dan produktivitas. Sebuah waktu siklus yang rendah mulai dari menerima order dari produk atau jasa yang telah ada sampai dikemas dan dikirimkan kepada konsumen. Keluaran tinggi hanya mungkin terjadi apabila proses berjalan produktif, dan proses akan produktif bila proses itu berkualitas tinggi. Selanjutnya, pengukuran produktivitas. Produktivitas atau productivity menekankan pada bagaimana menghasilkan output secara efisien, dan secara khusus ditunjukkan pada hubungan antara output dan input untuk menghasilkan output. Beberapa kombinasi tingkat input dapat digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output yang ditentukan. Efisiensi produktivitas total terjadi saat dua kondisi terpenuhi, yaitu 1. Untuk semua perpaduan input yang akan menghasilkan output pada tingkat yang ditentukan. Tidak ada satu komponen input pun yang digunakan melebihi pada ditentukan untuk menghasilkan output tertentu. 2. Pada berbagai perpaduan. Kemudian, pada Praga 8.14, yaitu efisiensi teknis dapat dilihat sebagai berikut. Untuk memenuhi kondisi pertama yang dipilih adalah perpaduan dengan tingkat biaya terendah. Kondisi pertama disebut efisiensi teknis atau technical efficiency karena dipicu oleh hubungan teknis. Sedangkan kondisi kedua disebut efisiensi pertukaran atau trade-off efficiency. Kondisi kedua dipicu oleh hubungan harga input secara relatif. Pada kondisi kedua, harga input ditentukan oleh proporsi relatif dari setiap komponen input yang digunakan untuk menghasilkan output. Selanjutnya, efisiensi teknis. Jika aktivitas dipandang sebagai input, maka kondisi pertama akan menghilangkan aktivitas tidak bernilai tambah dan hanya melakukan aktivitas bernilai tambah dalam menghasilkan output. Hal tersebut merupakan tindakan efisiensi. Upaya peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui 3 cara berikut ini. Yang pertama, menghasilkan output yang sama dengan input lebih sedikit. Yang kedua, menghasilkan output yang lebih banyak dengan input yang sama. Yang ketiga, menghasilkan output lebih banyak dengan input yang lebih sedikit. Pada Praga 8.14 digambarkan output adalah jumlah unit mainan pesawat, sedangkan input adalah jumlah tenaga kerja langsung dan modal atau dalam jumlah rupiah yang diinvestasikan untuk peralatan. Perhatikan bahwa perbandingan antara input tenaga kerja dan input modal selalu sama, sehingga semua produktivitas merupakan hasil dari peningkatan. Selanjutnya, pada Praga 8.15, yaitu efisiensi pertukaran, bisa dilihat di bawah ini. Efisiensi pertukaran. Peningkatan efisiensi juga dapat dicapai dengan melakukan pertukaran antara input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa input tenaga kerja langsung lebih mahal daripada input peralatan modal, sehingga mengurangi input tenaga kerja dan menambah input peralatan untuk menghasilkan output yang sama dapat meningkatkan efisiensi di Praga 8.15. Pada pendekatan kedua, yang perlu dibahas adalah pemilihan kombinasi input yang optimal. Adanya pendekatan kedua ini akan memberikan peluang peningkatan produktivitas yang lebih luas. Selanjutnya, pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas berarti mengkuantitatifkan perubahan produktivitas. Tujuannya adalah untuk memudahkan manajemen dalam memonitor naik turunnya produktivitas. Pengukuran sebaiknya dilakukan secara aktual maupun prospektif.
Pengukuran aktual dipergunakan oleh manajer untuk mengetahui perkembangan program peningkatan produktivitas, menentukan perbaikan yang diperlukan, dan mengendalikan perubahan. Sedangkan pengukuran prospektif bertujuan untuk mengetahui kombinasi-kombinasi perpaduan input yang memberikan manfaat paling besar bagi organisasi. Pengukuran produktivitas input demi input satu persatu disebut dengan pengukuran produktivitas parsial atau partial productivity measurement. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan banyaknya output tunggal yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Formulasi pengukuran produktivitas parsial sebagai berikut ini. Rasio produktivitas sama dengan output tambah input. Ukuran output atau output input yang dipergunakan dalam pengukuran dapat dinyatakan dalam satuan rupiah ataupun dalam satuan fisik. Apabila pengukuran dilakukan dalam satuan rupiah, maka ukuran yang dihasilkan disebut produktivitas finansial. Sedangkan apabila dilakukan dalam satuan fisik disebut dengan produktivitas operasional. Baik, untuk sebagai contoh, perusahaan Enola menghasilkan 10.000 televisi LCD membutuhkan 5.000 jam tenaga kerja. Jika setiap televisi LCD dapat dijual seharga 2.500.000 dan tarif setiap jam tenaga kerja adalah 100.000, maka produktivitas operasional di perusahaan Enola adalah 2 10.000 unit televisi dibagi 5.000 jam tenaga kerja. Artinya, setiap jam tenaga kerja akan menghasilkan 2 buah televisi LCD. Apabila diukur dalam produktivitas finansial, maka hasilnya adalah 50 dihitung dari nilai jual televisi LCD sebesar 25 miliar 10.000 unit kali 2.500.000 dibagi 500 juta sekian. 5.000 jam tenaga kerja kali 100.000, jadi setiap perusahaan mengeluarkan 1 untuk tenaga kerja akan menghasilkan 50 penjualan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai produktivitas, maka pengukuran produktivitas tidak dapat dilakukan pada satu periode waktu saja. Sebaiknya, pengukuran produktivitas dilakukan dalam beberapa periode. Kemudian, dengan membandingkan hasil pengukuran antar periode, akan dapat dilihat perubahan tingkat produktivitas yang ada. Kelebihan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas parsial akan mengarahkan manajemen lebih fokus pada input tertentu. Selain itu, hasil pengukuran lebih mudah dipahami dan diinterpretasi sehingga tingkat kinerja produktivitas personal operasional cepat diketahui. Contohnya, tenaga kerja langsung dapat dikaitkan dengan berapa banyak unit yang dihasilkan untuk setiap jam yang dipergunakan atau berapa banyak unit yang dihasilkan untuk setiap 1 unit bahan digunakan. Kelemahan pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran parsial yang dilakukan dengan cara satu persatu input diukur secara terpisah dapat memberikan suatu gambaran yang salah tentang produktivitas. Hal tersebut disebabkan karena input dalam menghasilkan output tidak semuanya independen terhadap input lain. Kinerja suatu input bisa jadi dipengaruhi oleh kinerja input yang lain. Sebagai contoh, mengubah spesifikasi bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama bisa jadi akan mengakibatkan peningkatan limbah dan bahan sisa, sedangkan jam tenaga kerja tetap berkurang. Akibatnya, kinerja produktivitas tenaga kerja meningkat, sedangkan kinerja produktivitas bahan baku menurun. Jika penghematan dari peningkatan kinerja tenaga kerja lebih rendah daripada biaya akibat meningkatnya bahan sisa dan limbah, maka hal ini akan merugikan perusahaan. Produktivitas total. Produktivitas total didapatkan dengan cara mengukur produktivitas semua input yang digunakan untuk menghasilkan output. Praktiknya, pengukuran semua output dapat menjadi sangat sulit dan mahal. Oleh karena itu,
Yang diukur hanyalah faktor-faktor yang relevan untuk menjadi indikator kinerja dan keberhasilan organisasi saja. Terdapat dua pendekatan pengukuran yang dapat dipergunakan, yaitu pengukuran profil dan pengukuran profit linked productivity. Pengukuran profil dilakukan dengan cara mengukur beberapa input utama yang dipergunakan untuk menghasilkan output yang hasilnya berupa ukuran operasional. Hasilnya berupa profil produktivitas yang dapat diperbandingkan antar waktu sebagai sumber informasi perubahan produktivitas. Sebagai contoh, perusahaan Enola menerapkan proses produksi baru tahun 2012. Diasumsikan proses baru hanya mempengaruhi dua input, yaitu tenaga kerja dan bahan baku. Berikut ini disajikan data produksi tahun 2011 dan 2012. Kalian bisa lihat gambarnya sesuai berikut. Pada paragraf 8.6 disajikan produktivitas profil tahun 2011 dan 2012 di perusahaan Enola. Berdasarkan paragraf 8.16 diketahui di perusahaan Enola terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja dari 2 menjadi 3, tetapi terdapat penurunan produktivitas bahan dari 0,1 menjadi 0,8. Perbandingan profil tahun 2011 dengan tahun 2012 tidaklah banyak memberikan informasi apakah perubahan proses telah menaikkan produktivitas secara total atau tidak. Nilai perbaikan tidak terungkap melalui rasio ini. Walaupun begitu, perbandingan profil produktivitas antar tahun setidaknya mampu memberikan pandangan bagi manajer untuk mengetahui sifat perubahan produktivitas. Namun, dalam beberapa kasus sulit untuk mengetahui apakah perubahan tersebut baik atau buruk. Berikut adalah paragraf 8.16, rasio produktivitas profil perusahaan Enola. Jumlah televisi LCD pada tahun 2011 sama dengan 10.000. Dan pada 2012 ada 12.000. Tenaga kerja dipergunakan pada tahun 2011 terdapat 5.000 dan 2012 terdapat 4.000. Bahan baku dipergunakan atau unit pada 2011 terdapat 100.000 dan 2012 terdapat 150.000. Harga jual televisi LCD pada 2011 2.500.000, sedangkan 2012 2.750.000. Upah per jam tenaga kerja pada 2011 500.000, 2012 750.000. Dan untuk biaya per unit bahan baku 2011 terdapat 100.000 dan 2012 terdapat. Pada selanjutnya, untuk hasil perhitungan ringkasan dapat dilihat pada paragraf 8.17, menunjukkan bahwa perubahan produktivitas mengakibatkan penurunan laba sebesar 1.400.000.000. Kenaikan produktivitas tenaga kerja memberikan kontribusi kenaikan laba sebesar 1.500.000.000. Tetapi penurunan produktivitas bahan baku mengakibatkan laba menurun sebesar 2.900.000.000. Penurunan produktivitas bahan kemudian disebabkan peningkatan penggunaan bahan baku yang berakibat pada banyaknya bahan sisa dan limbah pada proses produksi di tahun 2012. Komponen pemulihan harga adalah kemampuan perubahan pendapatan dalam mengimbangi pengaruh perubahan harga input. Pengukuran pemulihan harga dilakukan dengan cara perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Untuk mengetahui besaran pemulihan harga, harus dihitung terlebih dahulu perubahan laba pada setiap periodenya. Contoh, berikut masih penggunaan data perusahaan Enola.
Pada paragraf 8.17 ringkasan perhitungan dampak profit linked, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Pemulihan harga sama dengan perubahan laba dikurangi dampak profit linked, sama dengan 1.400.000.000 dikurangi 1.400.000.000 sama dengan 2.800.000.000. Perusahaan Enola mengalami kenaikan laba sebesar 1.400.000.000 apabila tidak ada perubahan produktivitas. Semestinya perusahaan akan dapat mengalami kenaikan laba sebesar 2.800.000.000. Berdasarkan hal tersebut, perubahan produktivitas mengakibatkan laba turun sebesar 1.400.000.000. Pengukuran waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk atau jasa. Pada jasa, waktu siklus dihitung sejak konsumen mengajukan permintaan layanan sampai selesai. Waktu siklus rata-rata setara dengan total waktu proses untuk semua unit dibagi dengan unit yang dihasilkan. Agar lebih bermanfaat, waktu siklus rata-rata harus dimasukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengirim semua unit produk dan pengerjaan ulang atau pembuangan jika terdapat produk cacat atau sisa bahan dan limbah, atau yang merupakan aktivitas tidak bernilai tambah. Dengan waktu proses yang lebih cepat, maka konsumsi sumber daya juga dapat dihemat. Baik, sekian dari kelompok 8. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.